Patrick mungkin punya kelebihan, mungkin coach ST punya kelebihan, tetapi yang menurut saya sayangkan adalah yang bangun pondasi adalah coach STY, dan itu bukan sebentar gitu. Jadi kenapa yang saya bilang nggak yakin? Saya nggak yakin bukan masalah taktikalnya gitu, karena sekali lagi saya respect. Masalahnya adalah apakah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Sahabat bicara bola, saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat bicara bola untuk membahas, mengupas soal sepak bola di Indonesia. Kali ini saya mengundang kawan lama saya yang sudah malang melintang di tim nasional, tapi hanya sebagai asisten pelatih. Menurut saya ini suatu prestasi yang luar biasa karena dia sudah berapa pelatih kepala dibantu oleh dia. Dari mulai Fahri Husaini, ada Bima Sakti, ada Luis Milla, ada Indra Safri, ada bahkan ada Sintayong, luar biasa kan. Berarti memang kemampuan teman saya ini luar biasa. Dan dia juga pernah menjadi kepala pada sebuah klub di Sri Lanka, Bangladesh. Oke, selamat datang Ricky Rizkandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas. Terima kasih. Oke, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, kalau ngelihat dari karir Rizky luar biasa ya. Apa ya, sudah kalau saya bilang bisa saya katakan sebagai behind the success, behind the team nih, behind the success. Iya enggak? Artinya bahwa Rizky sudah merasakan di mana tim nasional tuh digawangi oleh pelatih-pelatih top menurut saya. Nama-nama itu tadi, nama saya yang sebutan itu top-top semua itu. Ya kan? Betul. Artinya bahwa oke lah kalau Rizky bisa ditunjuk untuk membantu mereka, berarti Rizky adalah termasuk manusia pilihan Indonesia. Berarti jarang loh Mas manusia pilihan ini. Berarti... Terima kasih. Oke, Rizky, berarti tadi udah ada Coach Fahri saya sebut, Coach Bima, ya kan, ada Indra Safri, ya kan, ada Luis Milla, ada pelatih tim nasional putri yang dari Jepang, Mochi. Oke. Terus ada Sintayong. Oke. Saya tergelitik dengan Sintayong sebenarnya. Ya, karena ketika Indonesia tim nasional gagal melangkah ke Piala Dunia, nama Sintayong kayak bangkit dari kubur. Artinya dia mencuat lagi, ya kan. Bahkan banyak yang meminta untuk Sintayong kembali lagi melatih tim nasional, karena saat Sintayong dipecat, posisi tim nasional sedang baik-baiknya, sedang tidak ada masalah. Betul. Bahkan bisa dikatakan punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung waktu itu. Kan terakhir kita menang 2-0 lawan Arab. Betul. Terus beberapa hari kemudian dipecat. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya nggak? Mulai kapan Ricky bersama Coach Sintayong? Oke, sebelumnya terima kasih, saya sudah diundang di sini, nih suatu kehormatan besar nih. Itu mungkin ada yang lebih baik lagi dari saya dan lain-lain, tapi ada sedikit yang saya tahulah kurang lebih. Jadi saya bersama Sintayong, yaitu pertamanya tahun 2000 lah kurang lebih, pertama awal beliau hadir. Itu kebetulan saya ditugaskan sama teman saya namanya Rizky ID untuk menjemput beliau. Lalu kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah, hotel pertama dia yaitu Marriott kalau nggak salah. Jadi ditugaskan waktu itu sekjennya masih Bu Ratu Tisa. Gitu. Berarti ketuanya masih Iwan Bule? Masih Pak Iwan waktu itu. Jadi ke ruangannya ada tugas khusus, ini ada penjemputan tim nasional. Kamu berdua sama Rizky ID untuk jemput dari airport.
Rick, waktu kamu diminta jemput Sintayong, kamu tahu Sintayong itu siapa? Ya tahu karena Bu Ratu Tisa sudah bilang waktu itu kita kedatangan pelatih tim nasional Sintayong yang dimana beliau salah satu pelatih sukses di Asia karena pernah membawa Korea masuk Piala Dunia dan ngalahin pernah Jerman. menang lawan Jerman. Jadi sudah tahu banyak lah. Waktu gitu. itu kamu bawa mobil? Yang bawa mobil kan? Tidak, karena memang ada driver. Jadi Gitu kita ya? di belakang driver. Memang ada driver. Jadi yang Sintayong untuk kita posisi di Gitu. kursi depan, kursi belakang. Dia kalau nggak salah kita mobilnya berbeda, cuman hanya menjemput. Ya beliau kalau nggak salah Alphard ya, kalau nggak salah gitu. Saya lupa. Jadi kita mobil yang berbeda ini. Hanya sampai di sana uruskan administrasi dan lain-lainnya. Beliau sudah naik mobil, jadi kita iring-iringan gitu sih. Oke. Itu Sintayong sendiri. Sudah sama timnya. Tim kepelatihan. Iya. Oke. Berapa orang waktu itu? Kalau nggak salah 5 ya, termasuk pelatih fisik yang pertama yaitu Lee. Oke. Yang sekarang jadi pelatih fisik tim nasional U23. Oke. Waktu itu pelatih itu pilihan Sintayong semuanya Yes. ya, dibawa semua Betul, ya. Ya betul. mungkin sebelum sudah ada perjanjian atau sudah ada perjanjian dengan PSSI bahwa saya akan membawa tim saya ini. Iya, ya memang seperti itu perjanjiannya. Memang dia akan bawa satu paket gitu. Seperti itu sih. Terus setelah masuk hotel, Setelah masuk hotel sudah, karena tugasnya saat itu hanya untuk menjemput beliau, hotel dan lain-lain. Setelah itu ada pertemuan dan lain-lain dengan Pak Ibul, Pak Iwan Bule, atau nantinya kita memang tugasnya sudah selesai. di hotel ada yang nyambut Ada. orang PSSI, Orang PSSI. sekjen. Ya gitu. Waktu itu Pak, saya jujur sedikit lupa ya, tapi antara Pak Bu Ratu Tisa dan Pak Iwan kurang lebih seperti itu. Oke. Gitu. Yang saya tanya sekarang, gimana Ricky bisa masuk dalam circle-nya timnya Sintayong? Ya, jadi waktu itu memang setelah sudah datang di hari-hari kemudian langsung saya dikenalkan sama Bu Ratu bahwasanya ini yang akan membantu kamu gitu, non teknis semuanya secara administrasi dan lain-lain. Kalau ada apa-apa komunikasinya ke sini, nanti disampaikan ke PSSI maupun ke Pak Ketua Umum. Oh gitu. Jadi sebagai sekretaris tim. Yes. Sekretaris tim, oh gitu ya. Awalnya sekretaris tim seperti itu. Gitu. Padahal kan emang bisa bahasa Korea. Gak bisa, gak bisa. Sintayong nggak bisa bahasa Inggris. Gak, sedikit lah. Bahasa sepak bola mungkin bisa lah. Gitu. Waktu itu sudah ada penerjemah. Waktu itu pertama datang itu belum ada penterjemah, lalu mungkin saya 1 atau 2 hari lagi kemudiannya ada datang, dan itu PSSI cara mendatangkannya itu seingat saya meminta rekomendasi dari kedutaan Korea itu. Dari kedutaan Korea muncullah nama 2 termasuk rekan sahabat saya JJ, tapi yang satu lagi saya lupa gitu. Nah, setelah direkomendasikan dari sana, didatangkan, ditemukan dengan STY, dan STY memilih JJ. Ya baru setelah adanya penerjemah mulai bekerja Ya, kan semuanya betul, kan itu soalnya itu komunikasi dulu yang di awal itu kan. Tadinya setelah mulai komunikasi bekerja belum bisa bekerja karena masih, tapi mungkin 1 atau 2 hari baru JJ datang. ya, Sintayong bawa 4 tim, bawa 4 orang dari sana. PSSI gimana masuknya Nova Arianto? Ya awalnya Bu Ratu waktu itu di dalam ruangannya, ini kita akan kedatangan pelatih, staff-staffnya semuanya datang. Terus bagaimana Bu dengan tim lokalnya gitu, karena ini kan sebetulnya peralihan yang timnya yang seharusnya Coach Fahri yang Piala Asia. Iya. Yang terakhir kita main home waktu itu Hong Kong, Korea Utara dan Indonesia. Dan habis itu kan Coach Fahri diganti.
Terus saya cuma hanya menyampaikan, Bu, kalau bisa ada orang kita supaya ada transfer ilmu karena yang kita datangkan adalah pelatih kelas dunia. Oke. Akhirnya ditunjuk. Gitu. Akhirnya saya nggak menyebutkan nama, tapi melalui mekanis PSSI lah, akhirnya ditunjuklah Coach Nova. Lalu pelatih kipernya Coach Sahari Gultom dan pelatih fisiknya Coach Alek Alda yang sekarang di tim nasional U23 sama Coach Indra Safri. Iya, kalau nggak salah saat itu kedatangan Coach Sin mendapat amanah, mendapat tugas untuk ke Piala Dunia U20. Betul. Iya kan? Betul sekali. Itu sudah dipersiapkan. Itu sedikit aja nih. Iya. Proses pertama kali Coach Sin untuk merekrut pemain gimana? Ya, pertama meminta informasi sebanyak-banyaknya dari Coach Indra, terutama karena Coach Indra saat itu kan menjabat sebagai direktur teknik. Ya. Jadi informasinya dari Coach Indra. Terus habis itu saya disuruh mendata juga pemain-pemain yang kelahirannya waktu itu kelahiran 2001, Ridho CS gitu. Dan alhamdulillahnya karena saya pernah di Coach Fahri, jadi data itu masih ada. Jadi kita sampaikan ke beliau. Akhirnya kalau nggak salah long listnya itu 50 long list ya, belum untuk TC. Jadi sebanyak-banyaknya. Setelah itu dia panggil semua tapi secara bertahap. Ingin melihat semua secara bertahap gitu. Dan TC pertama kali itu di Stadion Madia. Iya, artinya kenapa saya minta cerita dari awal sejarahnya Coach Sin dari datang dari Ricky jemput sampai pembentukan pemain untuk tim U20 untuk Piala Dunia yang akhirnya batal. Iya. Ya kan? Dan saat itu juga Indonesia diterpa kita sedunia diterpa COVID segala macam. Betul. Ya kan? Artinya kan banyak yang enggak sama tuh COVID, berarti situ udah masih ada. Memang situasi masih COVID waktu itu. Masih COVID ya. Masih COVID kita TC sama Coach Sinteyong. Oke, artinya kan dari situ nih awalnya pembentukannya sampai bisa mendapatkan Coach Sin bisa mendapatkan pemain-pemain yang akhirnya jadi andalan buat timnas senior, buat timnas U23 waktu itu, bahkan senior lebih banyak pemain-pemain U23 juga. Waktu itu, betul. Artinya kan dari situ sebenarnya sejarahnya. Betul. Nah, saya mau tahu sejarah itu aja. Ya kan, ini kan sejarah ini kan belum nggak ada yang, dan JJ pun mungkin nggak tahu sejarah ini. Yang tahu kan Ricky, makanya sahabat bicara bola. Berarti bicara bola ini kedatangan tamu yang benar-benar surprise ya. Artinya bisa tahu gimana sejarahnya Coach Sin dari datang sampai dia membentuk timnas U20, tim U20 yang merupakan bibit, bahasa Jawanya bilang bibit kawitnya yang dari ya kan. Sampai akhirnya kan ada program instan yang next naturalisasi segala macam kan artinya. Lepas daripada itu kan Coach Sin sudah membawa Indonesia menuju ke sesuatu yang lebih baik dan perubahan yang sangat baik. Iya, dan banyak orang-orang pemerhati bola juga mengatakan bahwa ketika tim Indonesia yang saat diperkuat Coach Sin itu kalau bermain selalu punya harapan gitu loh. Selalu punya harapan, enggak meskipun kita posisi ketinggalan tapi ada harapan untuk bisa membalas atau harapan untuk bisa menang. Itu yang enggak dimiliki oleh ini. Nah, kerinduan itulah mungkin yang terus mencuat ketika timnas kita gagal ke Piala Dunia kemarin kan itu. Ya enggak? Yang saya tanyakan sekarang sejarah sudah kita bicarakan nih. Oke lah. Apakah Ricky kaget ketika PSSI tiba-tiba memutuskan pergantian pencatatan yang dilakukan terhadap Coach Sin? Sangat kaget dan sangat menyayangkan sih. Oh gitu ya. Sangat kaget dan sangat menyayangkan sekali. Ini sebagai manusia awam atau sebagai pelatih? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya pasti punya dasar tersendiri kan gitu. Sebagai manusia awam pastinya dia yang istilahnya dia yang sudah membangun dari dalam tanda kutip dari awal gitu, otomatis pekerjaannya kan belum tuntas lagi istilahnya lagi bukan belum matang tapi maksudnya lah bunganya sudah mulai mekar lah kira-kira seperti itu. Jadi sebagai masyarakat ya
memang sungguh sangat disayangkan lah. Layu sebelum berkembang. Gitu ya. Iya gitu. Selama sama Coach Sin orangnya asik. Jujur asik banget gitu. Tapi memang kalau orang yang mungkin baperan, ya memang sangat sulit. Kenapa? Gitu. Ya karena kan misalnya bercandanya kadang gini. Kamu gimana sih? Jadi maksudnya bercandanya layaknya sebagai ayah sama anak lah, seperti itu kadang gitu ya kan. Kadang misalnya ada stick gitu ya kan, dia bukan pukul kencang, bukan kayak pukul nyentuh gitu, ini gitu jadi tapi sambil senyum dan lain-lain. Dan saya juga merasakan seperti itu gitu, tapi memang sangat-sangat humble sekali sih menurut saya gitu. Waktu Coach Sin dipecat, Ricky ada mungkin kontak dengan teman-teman waktu selama di tim dulu. Jadi mungkin dengan Coach Nova atau segala macam. Kok bisa begini kejadiannya nih? Kalau kontak sih mungkin hanya WhatsApp ya. Iya. Apa semuanya kepada beberapa teman gitu, saya bilang emang ada masalah apa gitu. Karena kan saya sudah tidak di sana gitu. Emang ada masalah apa? Ya nggak tahu, kami juga kaget gitu. Jadi memang tim staff seperti kan kami punya rekan waktu itu dokternya Dokter Alvan, jadi Mesyur dan lain-lain apa semua temennya. Karena saya sudah enggak, tapi tim itu kan masih kan staff-staffnya. Ada apa nih gitu. Gitu ya. Ada apa nih? Tiba-tiba seperti ini gitu ya. Namanya mereka juga nggak tahu gitu. Itu sih jawabannya. Dan ketika nama Clifford muncul, Ricky yakin bahwa Clifford bisa melanjutkan sukses Coach Sin. Kalau bicara teknik maupun taktikal, mungkin saya nggak begitu yakin. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Berarti dari semenjak nama Clifford muncul di negeri ini, saya Ricky, pribadi sudah nggak yakin. Saya nggak yakin. Dan itu menjadi kenyataan rupanya. Gara-gara situ nggak yakin, jadinya gagal nih. Kalau situ dulu yakin, nggak gagal Indonesia nih. Ya artinya ketika Clifford menggantikan Sin, 1-5 kita kalah dari Australia kan, ya kan. Dan ketika kita mau main di putaran keempat pun ada rasa pesimis gitu loh tim Indonesia. Makanya itu yang saya bilang bedanya Clifford dengan Sin. Clifford ini dipayungi oleh suatu pesimistis. Beda dengan Sin. Kalau Sin kalau kita kok pede banget ya. Apa mungkin karena sebelumnya kita sudah coaching itu kayak ibarat orang kalau nanam tanaman tuh bagus ya, numbuh terus berbuah. Jadi ketika senior sudah dinyatakan tersingkir, ternyata ada kejadian di lapangan lain yang buat tim senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia, ya kan. Terus begitu heroiknya bahwa sebelumnya di Indonesia bakal bisa digulung Korsel di U23 Piala Asia, itu. Ya kan. Betul. Ternyata karena pelatihnya Sintayong kok. Tapi ternyata Coach Sin membuktikan bahwa dia profesional. Bahwa meskipun bermain di negara sendiri, untuk negara bersama lawan negara sendiri dia bisa menang. Bisa mengalahkan, artinya bisa membuat nangis pasukan Korea waktu itu kan. Ya artinya itulah mungkin yang membuat orang jadi merasa bahwa ini salah pilih itu loh, salah kenapa bisa begini. Ya kali-kali itu ya, makanya saya bangga. Betul. Ya kalau menurut saya sih. Kenapa saya bilang kalau bicara teknik maupun taktikal seorang pelatih, pasti mereka pelatih punya kelebihannya masing-masing ya. Tetapi yang sungguh disayangkan adalah pondasi. Sungguh sayangnya bukan mungkin saya respect lah Patrick mungkin punya kelebihan, mungkin Coach ST punya kelebihan. Tetapi yang menurut saya sayangkan adalah yang bangun pondasi adalah Coach STY, dan itu bukan sebentar gitu. Jadi kenapa yang saya bilang nggak yakin? Saya nggak yakin bukan masalah taktikalnya gitu, karena sekali lagi saya respect. Masalahnya adalah apakah bisa dengan waktu yang sangat-sangat cukup sedikit itu, sedangkan ST yang pondasinya sudah hampir 5 tahun dan lain-lain, akhirnya sudah berkembang dan lain-lain, lalu diganti begitu saja. Jadi
proses yang nggak yakin adalah karena prosesnya itu akhirnya saya nggak yakin itu sih. Oke. Bicara pondasi. Yes. Sekarang pelatih timnas sudah tidak ada pelatih. Kalau Coach Sin ditunjuk kembali menjadi pelatih, apa Ricky yakin sukses? Kalau dibilang yakin sukses, saya nggak munafik karena sepak bola itu bukan hitungan matematika gitu. Kalau berbicara yakin sukses, sekali lagi saya juga respect. Mungkin untuk sukses kan kadang tergantung rezeki juga nih gitu. Tetapi kalau bicara untuk meneruskan lagi, kesempatan suksesnya itu ada. Ada berarti? Ya. Oh gitu ya. Karena kesempatan itu ada. Gitu. Karena tidak perlu lama lagi beradaptasi. Ya itu. Ya kan? Betul. Karena tinggal mungkin kalau coaching kan sudah tahu, tinggal membenahi dikit aja nih. Karena ya kan? Ini kan dalam tanda kutip, ini kan proyeknya beliau. Proyeknya Coach Sin yang sudah menata kan gitu. Ya kan proyeknya beliau gitu. Nah, jadi ya tuntaskan saja. Oh gitu proyeknya ya. dulu gitu ya kan. Ya. Nanti ukurannya, nanti misalnya kita berdoa itu sukses, berarti kita menjadi indikatornya. Oke, kalau Coach Sin sukses, berarti ini menjadi indikator teman-teman pelatih, teman-teman di mana apa semuanya. Oke, itu yang harus kita ambil ilmunya. Jika memangnya misalnya amit-amit itu belum sukses, itu menjadi baru evaluasi. Oh ternyata memang belum dan lain-lain. Jadi gitu sih. Persoalan lain, apakah Coach Sin mau? Wah kalau itu saya nggak bisa jawab, saya kurang tahu. Oke. Jadi itu ya. Jadi sekarang Ricky masih, kira-kira kalau kamu jagokan siapa Ricky untuk jadi pengganti Kluivert? Kamu pribadi loh, nih saya nggak ngomongin kamu pribadi. Tapi kan saya belum tahu nih kandidatnya lainnya juga. Jadi sulit. Gitu. Iya selama ini kan orang kan masih ngeraba-ngeraba kan, tapi kan masih nama STY yang masih di menguat lah. Iya. Ya kan, meskipun memang ada nama-nama tapi itu masih di awang-awang semua ya lah. Iya, gitu. iya. Ya semoga PSSI saat ini bisa membuat keputusan yang tepat ya, untuk membangun tim nasional yang lebih tangguh, karena kan di tahun 2026 kita masih dihadapkan pada Piala AFF ya kan. Terus di tahun 2027 bulan Januari kita bertanding di Piala Asia ya kan ya. Semoga untuk mengganti kekecewaan masyarakat Indonesia, kita bisa berjaya di dua event itu. Semoga lah, semoga ya. Oke, kalau setelah kita bicara soal sejarahnya Coach Sin di Indonesia, pertama kali dari mulai Ricky jemput di bandara, ya kan, sampai ini. Sekali saya juga tertarik dengan Coach Ricky yang pernah menjadi asisten Indra Safri. Kita tahu nih Indra Safri menurut saya kayak spesialis pelatih yang menggantikan terus sukses gitu loh ya. Iya. Ya, ini kan Indra Safri kan masuk setelah si Gerard van den Berg kan gagal di Piala AFF. Iya. Terus gagal di kualifikasi Piala Asia. Ya kan, tiba-tiba kok ada keputusan PSSI. Sebenarnya kan Gerard van den Berg kan juga yang melatih untuk tim 23 ke SEA Games di Thailand ya kan, Desember nanti. Iya. Ternyata kok sosok Indra Safri lagi yang muncul lah gitulah. Apakah menurut Ricky itu tepat? Ya sebelum masuk ke sana, saya ini makna asisten itu luas ya. Jadi saya bukan asisten teknis, tetapi asisten non teknis dalam tanda kutip. Saya waktu itu ditunjuk sebagai sama sekretaris timnya, tapi mungkin kalau ada Coach Indra nanya tentang teknis dan lain-lain, mungkin mungkin sharing, karena memang Coach Indra orang yang sangat humble, yang mau menanyakan siapapun dia akan tanya, minta masukan untuk tim itu menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau tadi kenapa Coach Indra tadi gimana, sorry? Apakah Indra Safri tepat untuk menjadi pelatih kepala SEA Games, menggantikan fungsi Gerard van den Berg yang gagal di 2 turnamen sebelumnya? Kalau saya pribadi, ya, saat ini memang
beliau. Tepat. Yes. Karena dia memang spesialis tim kelompok umur. Ya mungkin itu, dan secara spesifiknya karena beliau juga sudah tahu pengalaman di usia muda gitu, dan ngelihat track recordnya juga sangat baik, jadi mungkin PSSI menjatuhkan pilihannya ke beliau lagi. Oke, gitu. lebih jauh kita bicara Indra Safri, kita ngopi dulu ya. Oke. Bismillah. Nih Rik, ini kopi Uang Mas nih Rik. Oh iya. Surabaya punya nih Rik. Wah, cobain lah. Hah? Coba deh. Oh, beda ya. Strong. Enak banget, berasa banget kopinya ya. Berasa. Jadi ngomong bola juga berasa Rik.